semua, kita ketemu lagi. Kali ini gue mau kasih informasi supaya kalian nambah pengetahuan. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai old economy versus new economy. Apa itu old economy? Apa itu new economy? Kenapa mereka ada? Siapa mereka? Old economy adalah industri yang sudah berkembang dari abad ke-20 ya kan. Dari abad ke-20 dan mereka sudah mulai ada tuh tahun 90-an itu udah ada lah gitu ya kan. Dan biasanya tuh mereka tuh sampai saat ini itu tuh sudah banyak melewati tantangan dari pasar, tantangan market ya kan, dan mereka tuh fokus pada produksi massal. Contoh-contoh perusahaan old economy itu seperti apa sih? Kita bicara mengenai kalau luar negeri itu adalah Exxon, P&G, ya kan. Kalau kita bicara lokal itu ada Adaro, ada Unilever, ya kan. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri saham old economy. Ciri-cirinya itu adalah tentu volatilitasnya rendah. Pendapatan arus kas, lalu labanya tuh cenderung stabil. Oke. Lalu yang ketiga itu biasanya tuh mereka cabangnya tuh banyak ya. Cabangnya banyak ya kan. Lalu operating cost-nya juga tinggi ya kan, karena karyawannya udah banyak. Ya. Itu ya kan old economy ya. Lalu kita masuk ke new economy. Nah, gue mungkin akan lebih bicara banyak di new economy ya, karena memang gue mengalaminya gitu. Ini ada di zaman gue gitu ya kan. New economy itu perusahaan atau industri yang memang memberikan andil dalam revolusi teknologi ya kan. Dan mulainya itu di abad ke-21. Kita bicara kita bicara mengenai industri perusahaan yang bermain atau jualannya tuh data center, sosial media, layanan cloud ya kan, Internet of Things, artificial intelligence. Nah, itu mainannya mereka gitu loh ya kan. Layanan streaming ya, pokoknya basisnya semua internet lah. Nah, itu new economy itu revolusi teknologinya di situ gitu loh, karena mereka berbasis internet. Ciri-cirinya apa aja? Ciri-cirinya kita bicara yang pertama ciri-ciri saham new economy itu ya tentu kayak volatilitasnya itu tinggi ya kan, bisa naik tinggi, bisa berkali-kali lipat ya kan, bisa cuan gede tuh. Lalu kita bicara ciri yang kedua itu ya pendapatan, arus kasnya dan labanya itu nggak stabil gitu loh ya kan. Lalu perusahaan-perusahaan itu tuh suka melakukan terobosan baru ya. Terobosan baru mungkin mengeksplor area yang bisa membantu interaksi antar manusia. Nah, itu tuh dari bedanya. Lalu ciri selanjutnya tuh mereka itu biasanya butuh suntikan dana besar ya, untuk terus beroperasi, untuk terus melakukan berinovasi. Mereka pasti butuh untuk diberikan suntikan dana besar gitu ya kan. Lalu mereka itu untuk SDM-nya lebih fokus ke kualitas dibanding kuantitas ya. Jadi memang kalau kita bicara kantornya dan gerainya tuh cenderung nggak banyak gitu, dan jauh lebih sedikit dibanding saham-saham old economy ya. Kalau kita bicara new economy itu perusahaannya ada seperti Facebook ya kan, ada seperti Netflix, Apple. Kalau lokalnya itu ada
Bukalapak ya kan, ada apa lagi, ada ya Sun, Gonna Bigoto, Traveloka gitu, dan DCI ya, itu saham-saham new economy ya. Kalau misalnya kita lihat DCI gitu ya, DCI itu begitu IPO tuh kalau nggak salah gue ingat tuh sekitar 700-an tuh pertama kali di pasar trading ya kan, dan sekarang sudah 40 ribuan ya, correct me ya if I wrong ya, kalau nggak salah sih udah 40 ribuan gitu loh ya kan. Nah, kalau mau membeli saham-saham old economy atau new economy ya, coba cari tahu dulu deh resiko lu tuh mau sampai mana gitu loh ya kan. Kalau mau aman ya coba bermain dengan saham old economy gitu ya kan, karena ya saham-saham blue chip lah gitu, saham-saham blue chip, karena biasanya mereka tuh rutin bagi-bagi dividen, dan biasanya tuh nggak apa ya ya volatilitasnya tadi cenderung rendah ya kan. Tapi kalau mau oportunis, mau coba mencari keuntungan dari saham, dari main saham, mungkin bisa coba juga saham ini karena mereka volatilitasnya tinggi, dan biasanya mereka senang melakukan terobosan-terobosan baru. Nah, sekian video dari gua, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.